Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Piket Hari Senin. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Gavin Azaria. Nama saya Varyon Artahabi. Nama saya Clarissa Elmina. Nama saya Anissa Almira Dewi. Nama saya Muhammad Abi Syabana. Nama saya itu Bagus Maulana. Selanjutnya, apa saja peraturan yang diberlakukan oleh sekolah terkait dengan kedisiplinan dengan tata tertib siswa? Di awal kalian masuk ke sekolah ini itu ada di buku panduan. Nah, di situ di buku panduan itu ada tata tertib yang sudah yang sudah kalian ketahui ya. Dan tata tertib itu harus kalian patuhi kalau kalian ingin sekolah di sini. Nah, itu banyaknya mungkin banyak ya tata tertib yang salah satunya yaitu misalnya yang siswa perempuan itu tidak boleh pakai istilahnya lipstick ya, tidak boleh pakai make up ke sekolah. Nah, itu kan itu salah satunya yang di dalam buku tata tertib itu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Anissa Almira Dewi dari absensi nomor 4 dan kita dari kelompok Piket Senin. Ibu, saya izin bertanya, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor yang mendorong siswa melakukan perilaku menyimpang tersebut? Saya belum siswa berperilaku menyimpang. Ya. Ya, kalau kita lihat berperilaku menyimpang, berarti itu ada latar belakangnya, ya, latar belakang yang siswa ini bagaimana dia diterima atau perlakuan yang diterimanya di lingkungan atau di keluarganya. Nah, itu akan berefek kepada perilaku menyimpang, atau mungkin juga bisa dilihat dari bagaimana dia melihat orang ya di sekitarnya. Nah, itu juga akan berimbas kepada siswa tersebut. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saran Ibu untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik, kondusif, dan terbebas dari penyimpangan sosial? Ya, kalau menurut Ibu, saran Ibu ya, dari diri kalian itu sudah ada harusnya tertanam rasa kesadaran diri masing-masing. Ya, kalau rasa kesadaran diri itu sudah ada di dalam diri kalian masing-masing, ya, pasti insya Allah apapun ya, kalau udah ada sadar diri dari rumah, kalian harus berpakaian yang sesuai dengan aturan sekolah, atau misalnya rambut tidak boleh panjang. Nah, pasti tidak perilaku yang menyimpang tadi itu tidak akan terjadi di sekolah kalau setiap diri kalian itu sudah ada rasa kesadaran diri. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengendalian sosial yang diterapkan oleh pihak sekolah dan guru terhadap siswa yang melakukan pelanggaran? Biasanya sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah itu yang penting tidak berimbas kepada fisik ya, tidak ada kekerasan fisik, cuma hanya diberikan sanksi seperti misalnya suruh membersihkan sampah atau membeli sampah atau memungut sampah ya, kemudian sanksi nyaku, balik itu istilahnya untuk memberikan efek jera kepada siswa ya, dengan disuruh istilahnya membersihkan lingkungan sekolah. Itu aja sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah kepada siswa tersebut. Tetapi kalau ini berlarut, mungkin nanti akan dipanggil oleh siswa tersebut. Bu, sebelumnya izin bertanya, apa peran yang dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang di kalangan siswa? Mungkin setiap guru mempunyai teknik atau cara yang berbeda penyampaian kepada siswanya
Tapi terus terang kalau dari sisi itu sendiri, kalau karena kebetulan sudah tidak di kelas ya, nah setiap siswa itu kita masuk kelas nih, nah kita bilang tolong sampah yang ada di kolong meja atau mungkin paling tidak kalau masih ada kelihatan sampah di kotor kelasnya, yang piket yang hari itu, nah mereka suruh menyapu kembali dan mengepel lantai yang kotor dan tidak meninggalkan, misalnya bekas makan, siswa itu harus membuang sampahnya di tempat sampah. Baik Bu, terima kasih. Izin bertanya Bu, apa harapan Ibu terhadap siswa agar dapat menghindari perilaku menyimpang dan membentuk karakter yang positif? Ya sama tadi seperti apa tadi ya, si Clarissa ya, kayaknya sama deh pertanyaannya ya di Clarissa ya. Tapi jadi yang perlu kita ditanamkan ke diri siswa itu memang itu tadi, mulai dari rumah ya. Dari rumah siswa ini sudah ada aturan. Jadi dari rumah itu ada aturan, di lingkungan keluarganya itu ada aturan, di lingkungan masyarakat dia bergaul ada aturan, di sekolah juga kemudian ada aturan, dan aturan ini harus dipatuhi oleh siswa tersebut. Kalau di sekolah ya tata tertib itu harus dipatuhi. Kalau di lingkungan keluarga adalah apa aturan yang kebijakan yang diberikan oleh orang tua itu harus dipatuhi. Misalnya hanya boleh main HP itu sampai jam 9 atau jam 10 malam, nah itu harus dipatuhi. Jadi pada saat itu siswa anak itu